Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, salam presisi. Halo Sobat Polri, apa kabarnya hari ini? Kembali lagi bersama kami di podcast RIM Polri, persembahan bagian penyedia personil Biro Pengendalian Personil SSDM Polri. Bersama saya Ibda Miftah Faiza yang akan memandu episode pada hari ini untuk membahas seputar informasi yang pastinya sudah ditunggu-tunggu oleh Sobat Polri di rumah terkait penerimaan terpadu anggota Polri tahun anggaran 2022. Dan pada hari ini kita akan membahas salah satu tahapan seleksi, yaitu seleksi kesehatan. Untuk itu pada episode yang berbahagia ini telah hadir bersama kita Komisaris Besar Polisi Dr. Primaheru Yuli Hartono, Magister Kesehatan selaku Kabid Semapta Pusdokes Polri. Apa kabarnya hari ini, dokter? Baik, Ibu. Baik. Jadi dokter, pada hari ini kita akan membahas seputar seleksi kesehatan dalam penerimaan terpadu anggota Polri tahun anggaran 2022. Sehingga sobat-sobat Polri di rumah, ini sepertinya perlu mengetahui gambaran umum terkait seleksi kesehatan dalam penerimaan terpadu ini. Bisa dijelaskan secara singkat, dokter? Ya, terima kasih Mbak Miftah. Baik. Izinkan kami menyampaikan perihal Rikes untuk anggota Polri. Adapun pemeriksaan kesehatan adalah rangkaian dari kegiatan pemeriksaan medis yang dilaksanakan oleh fungsi kedokteran dan kesehatan Polri pada seleksi penerimaan bagi calon anggota Polri. Adapun pemeriksaan kesehatan tersebut menggunakan prinsip betah, yaitu bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Bersih adalah Rikes dilaksanakan dengan tanpa adanya praktek KKN, di mana anggota yang melaksanakan pemeriksaan itu telah disumpah dengan fakta integritas. Selain itu juga anggota peserta yang mau mengikuti seleksi telah dilakukan coding oleh panitia. Kita panitia kesehatan itu tidak tahu namanya siapa, nomor ujian aslinya berapa, karena yang ada adalah nomor coding. Jadi jangan sampai ada yang merasa bahwa panitia itu bisa dititipin sehingga bisa meluluskan dan lain-lain. Selain itu, kita juga masih menggunakan proses komputerisasi yang menilai itu adalah komputer, aplikasi. Misalnya kalau dimasukkan tensi 160/100 itu yang menilai komputer, bukan orang. Jadi kita sudah dimasukkan itu. Yang kedua, transparan. Itu Rikes dilaksanakan secara terbuka di bawah pengawasan pengawas eksternal maupun pengawas internal. Akuntabel, Rikes dilaksanakan dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Jadi kalau ada kelainan apa, kita akan sampaikan temuan tersebut. Dan yang terakhir adalah humanis. Rikes dilaksanakan dengan pelayanan yang baik, empati, dan manusiawi. Adapun tujuan dari Rikes yaitu untuk mendapatkan anggota Polri yang memiliki kesehatan dan kesemaptaan yang prima, guna mendukung tugas pokok Polri dan pada saat pendidikan juga tidak mengganggu pelaksanaan pendidikan bagi calon siswa tersebut. Jadi Sobat Polri tadi telah mendengar bahwa memang yang dikedepankan sama seperti seleksi-seleksi lainnya, tahapan yang lainnya, yaitu prinsip betah ini menjadi nomor satu di dalam seleksi penerimaan Polri ini. Yang mana tadi ada istilah coding, dokter, yang mana bagi kami itu juga hal yang baru sepertinya, dokter, bahwa sangat objektif untuk penilai itu tidak mengetahui identitas dari yang diseleksi. Kemudian juga menggunakan komputerisasi, di mana ini tentunya penilaiannya juga objektif, tidak berdasarkan penilaian subjektif si penilai itu sendiri. Dan tadi juga dijelaskan terkait tujuan dari pemeriksaan ini tentunya untuk mendapatkan kondisi yang prima dari calon-calon anggota Polri ini. Betul ya, dokter? Ya. Baik, tadi kita sudah dapat informasi secara umum atau gambaran umum terkait pemeriksaan kesehatan dalam seleksi anggota Polri. Nah, ini perlu Sobat Polri ketahui, dokter, apa saja sebenarnya yang akan diperiksa? Mungkin gambaran-gambaran umumnya, dokter. Ya. Terima kasih Mbak Miftah. Baik. Untuk Sobat Polri, bahwa Rikes itu dibagi menjadi dua untuk seleksi calon anggota Polri.
Pertama namanya Rikes Kesehatan 1. Di mana Rikes Kesehatan 1 itu untuk Akpol itu berdasarkan Perkap nomor 7 tahun 2016 itu namanya insentif 2+, itu ada beberapa pemeriksaan. Yang pertama untuk kesehatan 1 nanti ada pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik itu nanti akan dilakukan pemeriksaan seperti postur tubuh, ya, komposisi tubuh, pemeriksaan mata, apakah dia minus, apakah dia buta warna, ya, terus tensi sama nadi. Jadi jangan sampai nanti anggota Polri punya tensi yang tinggi-tinggi, hipertensi, bisa stroke dan lain-lain. Ya. Selain itu diperiksa juga giginya, ya, apakah takutnya nanti anggota Polri kalau nggak diperiksa giginya ompong semua, gitu ya. Telinga, hidung, tenggorokannya, gitu. Dan nanti ada pendalaman. Itu semua dalam satu rangkaian, kita, Sobat Polri ya, satu rangkaian. Nah, pendalaman itu fungsinya sebagai quality control. Oke, quality control. Sehingga kita cek hasil pemeriksaan, dicek lagi di pendalaman tersebut. Oke. Ya. Pendalaman masih di tahap pertama, Dokter? Tahap pertama, Mbak Mifta. Itu untuk Akpol. Demikian juga untuk Bintara, sama. Ya. Terus yang kedua ada namanya kesehatan 2. Biasanya terpisah rangkaian antara kesehatan 1. Harinya juga berbeda. Oke, terpisah gitu ya. harinya. Nah, kalau beda antara Akpol sama Bintara untuk kesehatan 2 ini. Karena kalau kesehatan 2 untuk Akpol, biasanya ada pemeriksaan lebih detail lagi. Lebih mendetail. Iya, misalnya ada kolesterol total, triglycerid, HDL, LDL. Kalau Bintara tidak ada. Oke. Terus untuk fungsi ginjalnya, kalau untuk Bintara hanya kreatinin aja, tapi kalau untuk Akpol bisa bun dan asam urat. Itu kenapa dipisah ya, Dokter ya? Baik. Dan itu perlu biaya tinggi, tapi untuk Sobat Polri kalau nanti daftar polisi kita gratiskan itu semuanya. Luar biasa, gratis ya. Gitu. Juga ada pemeriksaan narkoba, hepatitis, HIV, sipilis, dan untuk wanita kita lakukan uji kehamilan. Demikian Mbak Mifta. Jadi berarti meskipun di tahap 1 ini mereka sudah merasa sehat, Dokter ya. Tapi nanti akan ada pendalaman, apalagi nanti akan ada kesehatan 2 yang mana itu pemeriksaannya jauh lebih dalam, Dokter. Akpol dan Bintara juga itu dipisah. Karena kesehatan 1 nanti akan mengikuti rangkaian yang lain. Kalau mungkin dia ada kelainan, ada apa, sehingga tidak bisa mengikuti yang lain. Baik. Oke, Sobat Polri, sepertinya untuk jawaban tadi sangat informatif untuk terkait pemeriksaan kesehatannya, sudah punya gambaran. Mungkin dari sekarang mereka sudah ada mulai yang cek kesehatan sendiri, Dokter ya, untuk menyiapkan kondisi primanya ini. Oke. Nah, Dokter boleh disampaikan ke Sobat Polri juga apa nih program atau rencana ke depan terkait pemeriksaan kesehatan dalam penerimaan anggota Polri? Ya, terima kasih Mbak Mifta. Kalau rencana ke depan kita akan tetap melaksanakan pemeriksaan ini lebih transparan lagi. Baik. Ya, kita karena transparan itu salah satu trust dari masyarakat terhadap hasil pelaksanaan Rikes ini, gitu ya. Terus yang kedua, karena kenapa kok Dokes Polri itu dipercaya? Selain kita menyeleksi anggota Polri, kita itu juga menyeleksi calon siswa STEN. Baik. Ya, kita juga menyeleksi calon siswa IPDN dan lain-lain. Eksternal Polri berarti, Dokter ya. Bawaslu dan lain. Karena apa? Ya karena kita sangat menjunjung prinsip betah tersebut, sehingga kita diakuin oleh instansi yang lain. Baik. Karena sudah terpercaya juga, prinsip betah ini pun diaplikasikan dalam seleksi-seleksi di luar eksternal Polri juga, Dokter ya. Selain itu juga nanti kalau sudah rangkaian itu selesai, nanti para peserta yang tidak lulus itu kita kasih umpan balik. Dia bisa menanyakan kelainannya apa. Itu adalah salah satu transparansi kita. Jadi tidak dilepas begitu saja, Dok ya. Nanti biar tahu dia ternyata kelainannya apa, tahu, dan tahun depan bisa daftar lagi untuk memperbaiki kelainan tersebut. Baik, dapat melakukan pengecekan di luar untuk melakukan perbaikan untuk kesehatan dia, Dokter ya. Oke. Baik, Dokter. Terakhir ini, Dokter, mungkin apa nih pesan-pesan untuk Sobat Polri di rumah yang sekarang sedang mempersiapkan diri untuk ikut seleksi dalam penerimaan Polri, khususnya dalam tahapan pemeriksaan kesehatan? Ya,
terima kasih Mbak Bita untuk Sobat Polri bahwa tetap karena ini masa pandemik selalu jaga protokol kesehatan. Betul. Ya, jaga kesehatan. Ya, selain protokol kesehatan juga jaga kesehatan, jangan sampai karena kalau ini kan sistemnya ban berjalan. Kalau mungkin kesehatan nggak lulus tidak bisa mengikuti yang lain. Baik. Gitu ya. Jadi semua tahapan akan mempengaruhi seleksi ini. Ya, mungkin ada tambahan lagi Mbak Beta untuk transparansi tadi. Baik. Di mana seleksi kesehatan itu kita 1 hari sudah harus diumumkan. Oke. Iya, Langsung tidak ada gitu. menunda harus nginep, tidak ada. Baik. Karena kalau kita sampai menginep itu dicurigai nanti ada apa-apa. Ini Betul. 1 hari selesai. Ya. Jadi hasil langsung keluar Langsung sesegera keluar, mungkin ya Dok ya. langsung ditayangkan nanti. Gitu, Oke. Mbak. Seperti yang saya sampaikan tadi di depan bahwa dalam rangkaian seperti itu ada coding, ada aplikasi, 1 hari selesai pendalaman. Saya harapkan Sobat Polri tidak ada yang percaya kalau ada calo atau orang yang menawarkan Setuju. bisa membantu, ya, bisa meluluskan bahwa itu semuanya bohong karena kita sudah ada coding, ada aplikasi, ya, 1 hari jadi sehingga semuanya bohong. Jangan sampai rekan-rekan terjerumus dengan rayuan-rayuan tersebut. Terima kasih Mbak Mita. Betul. Baik, kuncinya berarti adalah percaya pada kemampuan diri sendiri dokter. Betul ya? Mbak Mita. Betul. Baik, berarti tadi Sobat Polri sudah mendengar ini pesan langsung dari Dokter Prima bahwa Sobat Polri tetap harus jaga kesehatan karena memang situasi kita juga belum bersih betul dari COVID-19 ini dokter ya. Dan tetap jaga kesehatan, kemudian juga pastikan bahwa rekan-rekan sudah mempersiapkan diri untuk setiap tahapan seleksi dalam penerimaan Polri ini, khususnya dalam pemeriksaan kesehatan. Tadi kita sudah dapatkan informasi yang cukup banyak terkait pemeriksaan kesehatan dalam seleksi anggota Polri ini dari Dokter Prima. Mulai tadi dari gambaran umumnya bahwa memang pemeriksaan kesehatan ini ada 2, mulai dari pemeriksaan kesehatan 1 itu hal umum, kemudian yang lebih mendalam lagi di pemeriksaan kesehatan kedua. Kesehatan 1 itu fisik Mbak Mita. Fisik, Iya. baik. Oke. Kalau 2 itu laboratorium. dan Laboratorium. negatif. Oke. Jadi Sobat Polri masih punya waktu nih untuk mempersiapkan diri lebih matang lagi dan pastikan ketika datang itu kondisinya sudah kondisi paling prima. Siap. Oke. Baik. Oke. Kami berharap nanti yang masuk jadi polisi adalah orang-orang yang pilihan. Ya, Amin. sehat-sehat semua. Ini tidak ada dipengaruhi oleh uang dan titipan-titipan. Ini betul-betul yang pilihan. Betul. Demikian Mbak Miftah. Ya. Betul. Baik, itu juga harapan kita semua. Kita mendapatkan generasi unggul untuk anggota-anggota Polri yang akan datang. Oke, untuk itu sekian podcast pada episode hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Dokter Prima untuk informasi yang telah diberikan kepada Sobat Polri di rumah, dan semoga Sobat Polri di rumah sudah mendapatkan gambaran yang sangat banyak. Untuk itu terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi 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 Om. Salam kebajikan. Salam presisi.